mengatakan saya naik sepeda dari Jakarta ke Bogor itu 60 km. Nah, itu 60 km patokan apa? Di mana titik nol Jakarta? Karena nih titik nol Jakarta nih ada beda-beda penafsiran ya. Kalau di Bogor mah udah jelas tuh di Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah depan istana. Kang Momon, kalau titik nol di Jakarta di mana? Baik, kalau lihat versinya, saya baca referensi dari bukunya Pak Ridwan Saidi, ya. Itu di sekitar istana di belakangnya. Jakarta ya. Itu titik nol Jakarta. Di Juanda ya. Juanda ada pertigaan di situ ke arah Pecenongan. Kalau saya lihat di situ dan juga referensi dari buku yang lain. Tapi kalau versi lain mengatakan ketika datangnya Portugis itu di daerah Sunda Kelapa ada satu tugu gitu kan. Versinya Soekarno itu di Monas. Nah, ini jadi ada 3 versi ya? Betul, kalau di tempat lain, di kota lain itu memang sudah jelas palnya itu pal 0 ya, pal 0 Bogor kan depan kalau kantor, Bogor? Depan wali kota atau depan pintu istana presiden. Palnya Bandung misalnya itu ada di dekat Asia Afrika dan punya sejarah juga gitu ya. Jadi memang titik 0 itu adalah titik yang titik bersejarah ya. Tapi itu merupakan salah satu yang bikin saya semangat itu kalau pergi, karena itu mau tidak mau saya harus dipoto di situ. Oke, Iwan, nih Kang Momon ini agak unik. Dia kalau sepeda, kalau orang kan seneng rame-rame, rombongan gitu. Kalau Momon kemana-mana sendiri, ke Sorong, ke Lombok, naik sepeda sendiri, ke Thailand, ke Malaysia sendiri aja. Kenapa kok senangnya naik sepeda sendirian? Jauh-jauh lagi. Yang pertama, ya saya merasa bahwa saya juga terbatas untuk tenaga ya. Kalau berombongan itu biasanya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita mengukur ke kemampuan orang lain. Ini kadang-kadang kritis. Banyak itu orang memaksakan diri ya. Iya, banyak yang boleh dikatakan ya sampai meninggal dan sebagainya karena memaksakan diri ya. Apalagi ditanjakan, gengsi dan sebagainya. Saya lebih setuju kalau ditanjakan saya jadi matador. Masuk, tanjakan, dorong. Matador. Ya, masuk, tanjakan, dorong. Tapi banyak yang gengsi juga. Kemudian hal lain adalah interest. Interest ketika kita bersepeda berlain-lainan. Seperti minggu lalu saya kebetulan mengelilingi kaki Gunung Ciremai ya, ke Waduk Dharma, ke Linggarjati. Itu ke Linggarjati ada yang menarik adalah tempat bersejarah. Kemudian ke Waduk Dharma ya pemandangannya. Tapi ketika saya masuk ke satu tempat ke dekat tempat pendakian, itu saya melihat justru di sini melihat ibu-ibu. Ibu-ibu kenapa? Yang sedang memukul-mukul memecahkan batu gitu ya. Dan kita juga komunikasi tanya. Ternyata mereka untuk mendapatkan 20.000 itu hanya 1 hari. Artinya untuk mendapatkan 1 hari itu hanya 20.000 gitu. Itu dengan biaya dengan 1 ember, 1 ember itu hanya dihargai 2.500. Jadi 25. Sedang kemampuan dia hanya 8 ember. Nah itu mungkin bagi teman nggak menarik untuk diskusi atau untuk komunikasi dengan mereka. Jadi saya lebih bagus sendiri. Itu. Dan kedua, ya prinsip saya seperti saya sering sampaikan bahwa kalau kita ingin menemukan sesejatinya jati diri yang sungguhnya dari diri kita adalah ketika kita bersendiri. Sendiri. Kedua, ketika sendiri itu kita bisa meluluhkan keangkuhan kita, keakuan, dan juga menyadari kekerdilan diri kita sendiri di tengah alam ketika sendiri. Gitu. Kadang-kadang di tengah area yang terbuka atau hutan dan sebagainya, itu akan ketemu. Disitulah diri kita yang sungguhnya, tidak bukan dengan rame-rame. Kalau dengan rame-rame mungkin orang berani dan sebagainya. Tapi kalau dengan sendiri ya kemampuan kita sendiri di situ, sejati diri kita di situ. Nah, Kang Momon, bagaimana bisa menemukan titik nol tiap kota, misalnya di Bogor ini? Bagaimana caranya? Apa lihat di Google? Apa gimana? Buka sejarah. Sejarah ya. Jadi buka buku-buku sejarah, referensi. Misalnya saya ingin tahu sejarahnya nol setiap kota. Itu dari bukunya tentang proyeknya Dendels dari Anyar Panarukan. Kesimpulannya apa yang bisa diambil dari proyeknya Dendels? Ya kalau dilihat negatifnya mungkin karena tenaga yang banyak dikorbankan, nyawa yang banyak dikorbankan. Tapi dari sisi positifnya memang ya terbukanya jalur ekonomi sampai sekarang tuh masih dipakai gitu. Dan katanya tiap 20 km ada kota gitu. Iya.
Ini menarik kalau kita menyusuri Dendles ya. Memang saya belum pernah secara keseluruhan, tapi saya dari kilometer 0 Anyer sampai Jakarta, kemudian saya lanjut dengan motor sampai ke kilometer Panarukan ya. Itu kalau kita perhatikan setiap 20 kilo itu ada kota. Jadi ini keuntungan kita untuk bersepeda itu asal kuat 20 kilo ada kota lagi, ada kota lagi. Kalau saya lihat itu karena dulu untuk membuka jalan itu ukuran dari pihak penjajah untuk mengontrolnya itu dengan kuda. Kuda itu efektifnya 1 kilo, 1 hari 20 kilo. Nah, disitulah dibikin pos, akhirnya jadi kota. Makanya disebut juga ada Jalan Dendles itu ada jalan pos atau posway. Oh gitu. Ya, Iwan dan Ahmad, kami masih berbincang-bincang dengan Kang Momon S. Maderoni. Beliau adalah kolektor sepeda, punya pengetahuan lah mengenai sepeda. Sepedanya tadi ada 11 biji ya. Salah satunya Geseli tahun 1923. Kemudian Kang Momon, ini kan banyak orang berlomba-lomba membeli sepeda. Yang kaya beli sepeda yang bangsa Brompton, Black Friday, Dahon yang mahal-mahal gitu. Sebetulnya bagaimana cara kita memilih sepeda yang cocok dengan postur kita? Oke. Yang pertama itu ketika kita ingin bersepeda, kita harus lihat dulu untuk kegiatan apa. Jangan sampai istilahnya nembak burung pakai meriam. Karena apa? Banyak orang berpatokan, ya maaf saja, di dunia hobi itu tidak terlepas kadang-kadang ada satu gengsi atau prestis. Bukan prestasi, tapi prestis. Jadi misalnya, saya sepeda saya lebih mahal. Padahal belum tentu sepeda itu cocok untuk tujuan dia. Saya ambil contoh misalnya sepeda downhill dipakai untuk jalan raya gitu. Memang betul lebih mahal gitu. Downhill bagusnya di mana? Ya untuk turun dari gunung biasanya. Jadi kalau bicara sepeda itu ada 3 kan. Untuk kegiatan di jalan raya, road bike. Ada untuk yang tadi yang dibilang untuk eksi ya, untuk cross country, untuk ke jalan yang variatif gitu. Artinya ada jalan desa, jalan aspal, ada satu lagi itu downhill. Nah itu biasanya di perlengkapan juga untuk road bike itu biasanya tidak pakai suspensi. Karena kalau pakai suspensi jarak jauh kita akan kebuang tenaga kita, karena ada rebound dari suspensinya. Nah kemudian yang eksi itu untuk ke kampung-kampung dan yang satu downhill itu. Jadi kita pilih dulu untuk apa. Kalau kita, saya hanya untuk jalan aspal saja ya dengan keluarga dan sebagainya, ambillah road bike. Nah itu tentu mungkin harga juga tidak semahal untuk downhill. Kedua baru kita bicara adalah ukurannya. Ukurannya itu tergantung dari tinggi kita, karena itu mempengaruhi kenyamanan. Kenyamanan untuk dikendarai. Kalau kita misalnya ukuran kita katakan seperti saya 165, itu cocoknya saya pakai M, ukuran M. Kalau saya paksakan pakai L, ya tetap saja nggak akan bisa nyaman. Misalnya kakinya sudah sampai ke pedal, tapi jarak ke stangnya jauh, ya otomatis dengan usia seperti ini menunduk terus juga akan nggak kuat jauh juga, nggak kuat lama juga. Jadi ukurannya. Jadi sekali lagi pertama adalah peruntukannya, kedua ukuran sepedanya, ya, baru ketika cara bersepedanya yang ketiga. Jadi ketika mengayuh posisi kaki harus lurus gitu ketika pedal ada di bawah. Iya, ini udah mulai ke bersepedanya. Artinya adalah sitting position. Itu menentukan sekali sitting position itu. Jadi banyak yang misalnya karena ingin kakinya itu supaya kalau berhenti ke tanah sampai napak di tanah, akhirnya ketika goes ke pedal itu dia masih enggak full. Cepat. Jadi enggak jarak paha itu nggak lurus, ya. Itu malah capek. Nah kalau terlalu tinggi, artinya kita settingnya terlalu tinggi, biasanya adalah paha yang atas yang sakit, bagian atas paha. Tapi kalau terlalu pendek, biasanya paha yang bawah yang sakit. Nah ini kadang-kadang banyak yang sudah beli sepeda mahal-mahal, begitu dipakai 2 kali 3 kali digantung. Waduh, saya sakit dan sebagainya. Bukan salah sepedanya sebetulnya, mungkin ukurannya, mungkin sitting positionnya. Sepeda itu seperti pakaian juga, ada cocok-cocokannya. Ya, dan sangat pribadi juga. Jadi nggak bisa ukurannya itu yang mahal misalnya cocok untuk saya, belum tentu juga. Pengalaman saya menggunakan sepeda ketika jarak jauh, sepeda lipat ya. Itu pertama saya menggunakan satu merek yang boleh dikatakan berkelas. Kemudian
ketika saya dari provinsi Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, dari Banjarmasin, Palangkaraya, saya pakai sepeda yang saya beli bekas, buatan lokal, ya. Kemudian yang ketiga, saya ketika lintas negara, dari Batam, Pulau Galang, masuk Kuala Lumpur, Johor Bahru, sampai ke... Sendirian aja ya? Sendiri. Ke Melaka dan Port Dickson, kemudian ke Kuala Lumpur. Itu menggunakan sepeda yang justru baru juga, yang harganya juga jauh di atas yang bekasan. Kalau saya ditanya jujur, saya justru yang memilih yang itu, yang lokal dan pas untuk saya. Ketika untuk jarak jauh, posisinya sudah enak. Mungkin karena ini adalah sepeda lipat, otomatis sepeda lipat kan ukurannya nggak ada gitu. Jadi mungkin yang diproduksi umum itu ya untuk orang Eropa juga, untuk orang kita pakai untuk orang lokal. Bagi saya mungkin kejauhan ke depan itu. Jadi lelah. Barangkali kalau untuk hanya kegiatan Car Free Day mungkin nggak terasa. Tapi kalau udah di atas 50 kilo itu sampai ke pegangan di setir juga, di stang juga itu berpengaruh sekali, itu kurang nekuk sedikit, kurang itu berpengaruh di atas 50 Seharusnya kilo. posisi tangan lurus gitu atau agak lurus, tapi lurus artinya ya menekuknya sedikit ya, tapi ini telapak tangan itu jangan sampai beban kita itu seolah-olah tertumpu di tangan. Akhirnya kan orang suka sakit ininya gitu. Jadi kalau kita agak rileks gini, dan itu berhubungan juga dengan jenis sadel. Kenapa ada sadel yang belakangnya pernya ada 2, depannya ada 3, ada yang nggak tanpa per. Kenapa itu? Kalau sekarang yang pernya 2 di belakang itu kalau kita pakai yang sepedanya untuk merunduk, misalnya sepeda yang untuk sport itu balap, jelas percuma. Ya, road bike tapi untuk yang sport ya. Itu percuma karena memang posisi badan kita nggak tegak. Tapi kalau misalnya kita yang model ontel, yang posisi stangnya atau lebih tinggi daripada joknya, kayak bajak koran, nyaman. Karena apa? Karena itu posisi badan kita justru menopang ke per itu. Makanya itu dipakai misalnya untuk ontel gitu. Nah ini pemilihan sadel juga, tapi bukan berarti diharamkan pakai yang ada pernya dipakai untuk road bike. Kayak saya sendiri terus saya pakai yang ada pernya. Karena posisi saya adalah yang saya kejar adalah mid, artinya medium lah, artinya tidak terlalu merunduk, tidak terlalu tegak.